Selamat sore para hadirin, selamat datang juga para calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan, nama saya Audigus Imanuddin Jalil yang akan menjadi moderator pada debat hari ini. Dan juga pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada UMN JUS yang telah mendukung acara debat ini. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan maksud dan tujuan diadakan debat terbuka ini. Debat terbuka ini merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua kepada mahasiswa. Dengan tema organisator dalam membawa perubahan di dunia perkuliahan. Tujuannya, posisi kebijakan pasangan calon ketua dan wakil agar dapat ditekuni dan dicermati lebih luas. Dengan harapan, calon ketua dan wakil ketua dapat memberikan informasi secara komprehensif yang bisa dielaborasikan menjadi satu pertimbangan mahasiswa memilih kalian. Baik, tadi saya sudah jelaskan apa maksud debat ini. Sekarang boleh kepada paslon 1 ya untuk memperkenalkan diri ya dari ketua dan wakil, silakan. Halo semuanya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Shirina Chandra, saya sebagai calon ketua untuk KMIF di gen selanjutnya. Lalu perkenalkan juga, saya Andriana Taya Bantoro sebagai calon wakil ketua untuk HMIF di gen selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya sebelum memulai debat. Hadirin mohon berdiri ya. Saya akan share screen. Baik, hadirin mohon berdiri ya. Terima kasih. Baik, hadirin dimohon duduk. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi kita semua. Mohon didengarkan baik-baik. Peraturan yang pertama, setiap peserta debat wajib menggunakan alma mater bila ada, tanpa emblem suatu apapun agar netral. Kedua, masing-masing paslon akan diberikan waktu dan kesempatan menjawab serta menanggapi pertanyaan juga soal yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong jawaban paslon lainnya ketika berbicara. Ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Terus keempat, paslon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan atau pernyataan yang personal kepada paslon lainnya. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon seputar program visi dan misi paslon lainnya. Keenam,
Jawaban paslon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, wajib sesuai tema, fokus, dan tidak keluar jalur. Ketujuh, penyampaian pendapat oleh paslon ketua dan wakil tidak mengandung unsur sara. Kedelapan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal, nonverbal, dan saling menjatuhkan pasangan lainnya. Kesembilan, setiap paslon ketua dan wakil menggunakan kata formal, seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau, dan lain-lain. Kesepuluh, jika terjadi permasalahan dengan koneksi internet pada saat debat berlangsung, jika hanya salah satu dari ketua atau wakil yang bermasalah, bisa dilanjutkan oleh pasangannya. Namun jika ketua dan wakil mengalami permasalahan koneksi internet, maka akan diberhentikan sejenak, maksimal 15 menit, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk konsekuensinya, yang pertama, apabila menyinggung sara, maka saya selaku moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari paslon yang bersangkutan. Jika diulangi, maka akan diperingatkan lebih tegas. Namun apabila diulangi kembali, hak berbicara dianggap tidak ada. Kedua, apabila melakukan kekerasan verbal ataupun non-verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Namun apabila diulangi, maka hak berbicara akan hilang. Ketiga, apabila menghina dan menjatuhkan institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika diulangi, maka hak bicara paslon dinyatakan hilang. Baik. Keempat, apabila menjatuhkan antar paslon, ketua dan wakil, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika diulangi 2 kali, maka hak berbicara dianggap hilang. Kelima, apabila melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator memotong pembicaraan ke paslon, ketua dan wakil yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan sanksi tegas dan hak berbicara dinyatakan hilang. Keenam, pasangan calon ketua dan wakil melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, diberikan peringatan tegas dan hak berbicara hilang. Baik, itu segmen pertama. Sekarang lanjut ke bagian 1, segmen 1. Silakan dari paslon 1 untuk menyampaikan visi misi Anda bila Anda terpilih nanti pada 1 tahun ke depan. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, ya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan visi dan misi kami. Yang pertama adalah visi yang berisikan mahasiswa informatika Universitas Multimedia Nusantara diharapkan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan solidaritas dan sinergi. Selain itu, mahasiswa informatika Universitas Multimedia Nusantara bisa menjadi pribadi yang lebih aktif lagi, berkompeten, kreatif, inovatif, dan mandiri. Lalu misinya itu adalah, yang pertama, menaungi mahasiswa informatika Universitas Multimedia Nusantara agar dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai anggota dari himpunan saja, tetapi juga bisa bermanfaat juga keluarnya, dan tidak hanya bekerja saja di bawah perusahaan yang menaungi, tetapi juga bisa menjadi lebih bermanfaat ataupun lebih melingkupi semuanya, sehingga orang-orang di sekitarnya pun menjadi nyaman juga. Yang kedua, mempererat relasi antara mahasiswa dengan dosen dan staf untuk mencapai kesejahteraan sekaligus dapat membangun keharmonisan sebagai satu keluarga. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan himpunan sebagai wadah aspirasi informatika Universitas Multimedia Nusantara. Jadi tidak hanya kita memberikan sesuatu kepada mahasiswa ataupun dosen dan staf, tetapi kami juga menerima kritikan dan aspirasi yang membangun kami. Sekian dari terima kasih. Masih ada 20 detik, ada yang mau menambahkan dari paslon 1, ketua atau wakilnya mungkin? Masih 15 detik. Kalau misalkan tidak ada lagi, saya akan stop, saya akan hitung ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas pemaparan visi dan misinya dari paslon 1 Himpunan Mahasiswa Informatika. Sekarang selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari tim dari moderator. Ya, mohon diperhatikan baik-baik. Pertanyaan adalah ini pertanyaan pertama ya. Seorang organisator diharapkan mampu
membawa perubahan bagi lingkungannya, entah itu prodinya, universitasnya, maupun masyarakat. Menurut Anda, perubahan apakah yang mampu Anda berikan dengan susunan program kerja Anda? Oke. Sekarang waktunya untuk menjawab. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Ya, waktunya diberikan 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator atas pertanyaan yang ada. Nah, untuk itu saya akan menjawab pertanyaan yang ada dengan jawaban yang saya punya. Tadi pertanyaan itu merupakan perubahan yang mampu diberikan dengan proker yang ada ya. Nah, jadi target utama kami adalah yang pertama, dapat menggali potensi yang ada di dalam tiap diri mahasiswa informatika. Nah, potensi itu berupa apa? Potensi itu dapat berupa sebuah kemampuan dalam berkreativitas, berinovasi, dan juga berkomunikasi atau bersosialisasi dengan sesama. Lalu, dengan adanya program kerja yang ada di HMIF, kami juga mengharapkan bahwa program kerja tersebut dapat bermanfaat bagi para mahasiswanya, dan mahasiswa itu sendiri dapat menjadi pribadi yang bermanfaat di dalam masyarakat, juga diakui oleh masyarakat itu sendiri. Lalu, selain itu kami juga ingin memberikan pengalaman kepada para mahasiswa ketika mereka berpartisipasi baik sebagai seorang peserta atau seorang panitia dalam program kerja yang telah kami berikan. Nah, dalam bentuk partisipasinya itu, mahasiswa dapat memperkuat mental mereka sebelum memasuki dunia kerja nantinya. Lalu yang terakhir, kami harap proker yang dijalankan dapat memperkenalkan HMIF ke dunia luar, baik di dunia luar kampus atau luar HMIF itu sendiri. Bagaimana cara perkenalannya? Yaitu dengan menjalin kerjasama dengan komunitas atau himpunan lain atau universitas yang ada di luar HMIF. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Waktu masih ada 5 detik ya, oke. Tidak ada yang nambahin berarti ya, oke. Oke, selanjutnya adalah paslon 1 ya dari Sama nih. Boleh memperjelas statement sebelumnya yang tadi sudah dijawab ya. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit ya. Waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Jadi tadi partner saya sudah mengatakan bahwa kami akan memperkenalkan HMIF ke lingkungan luar, baik itu dari lingkungan Universitas Multimedia itu sendiri maupun di luar Universitas Multimedia Nusantara. Tetapi di sini juga kami ingin melakukan perubahan, yaitu melakukan program kerja kami agar tidak hanya di tingkat nasional saja, tetapi kami usahakan untuk masuk ke dalam dunia internasional juga. Dan bekerja sama juga dengan Prodi dalam menyelenggarakan hal itu. Baik, masih ada 40 detik. Ada yang mau menambahkan dari paslon 1? Tidak ada yang mau menambahkan. Kalau misalnya tidak ada, saya akan hitung mundur. Masih ada 30 detik. Saya hitung mundur ya kalau tidak ada. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas jawabannya yang tadi sudah diperjelas statement sebelumnya. Sekarang selanjutnya adalah bagian 2, segmen 1, yaitu untuk wakil ketua. Oke. Wakil ketua, siap-siap ya untuk saya akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan Anda terkait pelaksanaan kegiatan kerjasama antar organisasi atau dengan universitas lainnya? Dan bagaimana cara Anda mewujudkan itu? Oke, pertanyaan itu. Waktunya yang diberikan adalah 2 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan pertanyaan yang ada. Maka dari itu saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama, tanggapan saya terkait dengan kerjasama yang diadakan dengan himpunan atau universitas lain. Menurut saya,
ide tersebut merupakan sebuah inovasi dan juga terobosan baru yang dapat direalisasikan ketika menjalankan program kerja nantinya. Nah, dari sana kita dapat belajar sekaligus menggali lebih dalam mengenai kerjasama antar organisasi atau universitas lainnya. Selain itu, kita juga dapat memperluas relasi dengan adanya kerjasama tersebut. Nah, dari perluasan relasi itu, kemungkinan besar kita juga dapat mengadakan kerjasama lagi jika kita membutuhkan di masa depan nantinya. Lalu, bagaimana cara mewujudkan hal tersebut? Yang pertama, kami akan menawarkan proker yang kami punya untuk dijadikan program kerja kolaborasi dengan organisasi atau universitas lain. Nah, selain itu, kami juga akan menawarkan sebuah benefit atau keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak. Jika sudah berhasil, kami akan menyamakan program kerja yang kami punya dengan program kerja universitas atau organisasi tersebut. Hal itu dilakukan agar kami dapat memastikan bahwa program kerja kolaborasi kami dapat sejalan dengan program kerja organisasi atau universitas yang kami ajak kerjasama. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, masih ada 25 detik kira-kira yang menambahkan. Kalau misalnya Anda, saya akan hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang masih lanjutnya Wakil Ketua lagi. Silakan Wakil Ketua Paslon 1 boleh memperjelas statement sebelumnya yang tadi. Ya, saya berikan kesempatan lagi atas jawaban yang tadi. Waktunya sama, waktu yang diberikan adalah 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Kalau dari pihak saya sendiri, sebenarnya saya hanya ingin menekankan 4 hal terkait apa yang sudah saya jawab atau jelaskan sebelumnya. Yang pertama, setelah kami menawarkan proker, kami akan menawarkan benefit atau keuntungan, kami juga akan menawarkan kolaborasi kepada mereka, lalu kami menyamakan program kerja kami, lalu memastikan proker tersebut agar sejalan antar pihak. Nah, sebenarnya tuh menyamakan proker itu dapat dibilang penting karena kami tidak ingin mengganggu jalannya program kerja yang ada di organisasi atau universitas lain. Kami juga berharap bahwa dengan menyamakan proker yang ada, proker yang kami punya juga dapat berjalan dengan lancar nantinya. Mungkin kalau sebagai contoh dalam wujud kerjasama itu bisa diberi contoh bentuk studi banding yang kami lakukan dengan universitas lain nantinya. Nah, studi banding itu seperti ketika kita pergi ke universitas lain atau berkumpul dengan universitas lain untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman seputar organisasi agar kami dapat saling belajar mengenai bagaimana sih cara menjalankan proker yang baik dan benar. Sekian penjelasan tambahan dari saya, terima kasih. Baik, waktunya masih ada 30 detik. 30 detikan. Ada yang menjadi paslon wakil ketuanya? Ada yang menambahkan wakil? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, saya hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas penjelasan statement tadi dari wakil paslon 1 Himpunan Mahasiswa Informatika. Sekarang selanjutnya adalah bagian 2, segmen 2 ya, untuk ketua. Saya akan membacakan pertanyaan, satu pertanyaan ya dari moderator. Perhatikan baik-baik. Jadi begini pertanyaannya. Dengan berbagai macam rencana program kerja Anda nanti, bagaimana cara Anda mengatur program kerja Anda agar dapat berkembang dari sebelumnya, baik bagi organisasi Anda sendiri maupun kepada mahasiswa? Oke, itu pertanyaannya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan, Ketua Paslon. Terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, untuk lebih mengembangkan lagi program kerja yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan, adalah dengan melakukan survei untuk pertama kalinya. Jadi kami akan melakukan survei terlebih dahulu sebenarnya
apa yang menjadi permasalahan di awal program kerja tersebut, dan lalu apa yang diharapkan oleh peserta yang sudah pernah mengikutinya ataupun yang belum pernah mengikuti program kerja itu. Yang kedua, kami selain melakukan survei, kami juga akan melakukan analisa, sehingga tidak semata-mata itu hanya sebuah data saja, tetapi bisa juga kami olah, kami jadikan itu sebagai suatu acuan untuk kedepannya. Untuk mengembangkan yang lagi, tentunya juga kita membutuhkan pengurus sebelumnya untuk meminta arahan terkait program kerja itu, sehingga kita memiliki pandangan juga, tidak hanya dari pandangan kita sebagai pengurus baru, tapi kita juga punya pandangan dari pengurus lama, dan terutama kita punya pandangan dari program studi informatika. Karena terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang sudah kita siapkan belum tentu itu cocok atau pas untuk ke depannya. Selain itu, kita tidak hanya berunding dari kepengurusan inti saja, tetapi untuk mengembangkan proker itu juga kita membutuhkan panitia-panitia lainnya untuk ikut berkontribusi di dalamnya, ikut memberikan aspirasi ataupun saran ataupun kritikan yang dapat kita pakai untuk ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, masih berapa detik ya, yaudah. Berarti sudah tidak ada tambahan lagi. Oke, selanjutnya adalah Ketua Paslon 1 boleh memperjelas statement lagi sebelumnya yang dari yang tadi sudah dijawab. Waktunya sama, waktu yang diberikan adalah 2 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, itu menurut saya itu sudah salah satu langkah pertama yang bisa kami lakukan pada saat kami menjabat. Selain itu juga dengan adanya survei itu kami berharap ke depannya para pengurus dari Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Multimedia Nusantara bisa lebih merancang lebih baik lagi acara-acara yang sudah pernah dilakukan ataupun bisa merancang lagi program kerja yang seharusnya bisa kita lakukan ataupun yang bisa kami kembangkan untuk himpunan itu sendiri. Mungkin program kerja yang belum ada, kita tambahkan juga ke dalam sana. Seperti salah satunya program kerja kami adalah yang bekerja sama dengan program studi adalah melakukan kegiatan sosial yang bergerak di bidang PKM. Seperti itu. Dan kami berharap dengan adanya survei ini, rundown acara persiapan panitia bisa lebih maksimal lagi dibanding sebelumnya. Dari saya, sekian itu saja. Terima kasih. Baik, masih ada 30 detik. Ketua Paslon 1 ada yang menambahkan lagi, masih 20 detik. Kalau misalkan tidak ada, saya akan hitung mundur lagi. Tidak ada, kalau misalkan tidak ada, saya hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih calon ketua paslon 1 dari HMIF atas pemaparan jawabannya tadi sama penjelasan statementnya. Sekarang masuk ke bagian 3, jadi nanti ada pertanyaan dari saya lagi, satu lagi, sama nanti dari ada teman-teman mahasiswa. Jadi memberikan saya kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang bertanya satu pertanyaan saja. Ya. Dan pertanyaan pertama nanti, pertanyaan yang bagian dari ini saya akan bacakan dulu dari moderator. Ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sebagai organisator, kita dihadapkan untuk menyelesaikan program kerja yang kalian susun. Namun, pertanyaannya, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program kerja? Ya, waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Ya, waktu yang diberikan adalah 1,5 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya dari moderator. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan terkait
Nah, tolak ukur keberhasilan dalam suatu proker itu biasanya dilihat dari bagaimana proker tersebut dapat berjalan dengan sesuai rancangan acara. Nah, ketika proker tersebut telah berjalan sesuai dengan rancangan acara, maka proker tersebut dapat dikatakan sebagai proker yang berhasil. Namun, selain itu ada poin yang paling penting dalam menjalankan keberhasilan proker, yaitu adalah prosesnya. Nah, proses penting tersebut adalah ketika dalam proker berjalan, kita dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan siap, cepat, dan juga tanggap. Nah, masalah tersebut juga dapat dijadikan pembelajaran untuk proker selanjutnya demi mencapai keberhasilan yang lebih baik nantinya. Maka dari itu, menurut kami, tolak ukur keberhasilan suatu proker tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya saja, yaitu ketika proker berjalan sesuai dengan rancangan acara. Melainkan, tolak ukur keberhasilan suatu proker juga dapat dilihat pula dari prosesnya, di mana ketika kita berhasil menyelesaikan masalah, dan proker juga berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang tersisa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada seperti Sebentar. Baik, terima kasih Paslon 1 atas jawaban pertanyaan tadi yang sudah diberikan. Sekarang waktunya ada pertanyaan dari mahasiswa. Satu pertanyaan saja. Kira-kira dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya kepada Paslon 1? Saya buka kesempatannya, silakan. Dari Paslon 1 mungkin ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan saya tidak ada, saya hitung mundur lagi mungkin nih. Nah, kalau misalkan tidak ada, ini langsung ke sesi berikutnya, itu sesi penutup. Baik, tidak ada berarti ya. Kalau misalkan tidak ada, saya hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada ya pertanyaan dari mahasiswa, jadi otomatis tidak ada. Sekarang sudah sesi penutup, closing. Jadi, baiklah, semoga debat yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan tempat tukar informasi dan saling berbagi edukasi tanpa ada rasa dendam setelahnya. Saya selaku moderator, apabila ada perkataan, mohon maaf, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk teman-teman hadirin yang sudah datang, terima kasih, untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 16 November sampai 20 November 2020 untuk memilih ya. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat sore dan ya selesai dah. Terima kasih semuanya.